Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Saat ini kita sudah sampai pada bab yang ke-14, yakni terkait validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Jadi ketika kalian sudah sampai bab ketiga, yakni metodologi penelitian, nanti di dalamnya itu ada yang namanya subpoin uji keabsahan data. Nah, yang dimaksud dengan uji keabsahan data yaitu ini tadi ya, validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Nah, nanti kalian tulis di situ apa sih langkah kalian untuk melakukan uji keabsahan data. Nah, kita perlu lihat dulu. Oke, sebelumnya kita harus tahu bahwa yang namanya validitas, kalau biasanya yang sebelumnya di penelitian kuantitatif ya, kalau validitas itu bisa dilakukan dengan validitas ahli atau dengan validasi ahli atau dengan uji coba butir ya, instrumen pakai perhitungan rumus itu korelasi. Nah, tapi terkait dengan validitas di penelitian kualitatif, kalau maknanya tetap sama, yakni tepat atau tidak ya data yang sudah kalian peroleh di lapangan itu dengan apa yang kalian laporkan. Nah, itu kayak kita mau ngecek lagi kayak gitu, atau bisa ada banyak teknik nanti ya terkait validitas. Intinya sudah tepat atau belum sih laporan kita dengan data yang di lapangan kayak gitu. Untuk caranya nanti ada beberapa tahap ya yang termasuk di validitas atau uji keabsahan data ini. Nah, dengan demikian data yang valid itu ya harusnya data itu tidak berbeda. Misalnya kamu penelitian di sebuah sekolah terkait motivasi pembelajaran daring. Ya, ternyata yang kamu peroleh dari data-data itu wawancara, kemudian pengamatan. Nah, itu anak ternyata kurang tertarik ya, dia tidak bersemangat, hasil belajarnya pun secara afektifnya kurang kayak gitu. Nah, ketika sudah dapat data tersebut, kamu kan buat laporan. Nah, laporan itu harus di cross check lagi ya, apakah itu benar sesuai dengan kenyataannya. Nah, kamu melakukan yang namanya validitas di sini ya, atau uji keabsahan data. Nah, ternyata kamu melihat loh, ternyata kok nilainya siswa kok malah bagus-bagus kalau pembelajaran daring. Kalau pembelajaran di sekolah misalnya anak tersebut kategorinya di bawah KKM, tapi ketika daring kok malah bagus-bagus, bahkan nyaris nilainya sempurna atau 100 semua kayak gitu. Ini kok sangat berbeda. Ini kenapa ya? Katanya tidak menarik, tapi mengapa kok nilainya tinggi? Nah, itu yang akan perlu dicari mana sih data yang tepat. Nah, terdapat dua macam validitas penelitian ya. Jelas ya ini, sebelumnya untuk kuantitatif juga sama. Jadi internal dan eksternal. Kalau yang internal itu di mana terkait sama ketepatan atau akurasi desain penelitian yang dengan hasil yang dicapai. Jadi setelah kamu penelitian di lapangan itu sesuai enggak dengan desain yang kamu pilih ya, atau desain yang sudah kamu rancang sebelumnya. Kalau eksternal itu akurasinya terhadap apa yang diterapkan pada populasi dari sampel yang diambil. Jadi misalnya kamu penelitiannya di kelas 5A ya, hasilnya seperti ini. Hasil penelitian itu bisa nggak kalau juga diterapkan di 5B kayak gitu, tepat atau tidak. Nah, itu namanya generalisasi atau validitas eksternal. Nah, langsung saja ke sini. Dalam penelitian kuantitatif, kalau kuanti ya, ini coba kita flashback ke kuanti. Untuk mendapatkan data yang valid, reliable, objektif, maka instrumennya itu yang akan diukur valid atau reliabelnya. Jadi instrumennya dicari uji validasi ahli dulu.
ahli-ahli materi atau ahli-ahli media pengajar itu menilai instrumen kita. Instrumen kita ya angkat yang kita buat itu dicek dulu. Oh sudah benar atau tidak, oh ada yang salah atau tidak kayak gitu. Kemudian bisa juga diskusikan ke uji coba instrumen di sampel yang lain ya, atau objek yang lain. Kemudian setelah misalkan soal dikasihkan ke selain sampel, nah kemudian hasilnya dicek, dihitung sudah memenuhi kriteria valid atau tidak. Nah itu kalau kuanti. Tapi kalau di kuali itu justru diuji adalah data yang dihasilkan. Jadi setelah kalian mendapatkan data dari penelitian, itu baru diuji dulu valid reliabelnya. Bedanya kayak gitu. Nah, dalam penelitian kualitatif, data yang dinyatakan valid itu yang mana sih? Yang bagaimana? Apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan di laporan penelitian itu dengan kenyataan yang terjadi pada objek atau keadaan sesungguhnya ya. Jadi yang kalian tulis laporannya, hasil penemuannya itu dengan yang ada di lapangan itu nggak beda. Nah ini termasuk valid. Nah kemudian kalau kualitatif itu bersifat apa ya, kenyataan itu majemuk ya. Jadi misalnya kamu tadi memandang mau meneliti menganalisis motivasi pembelajaran daring, itu kalau di kualitatif itu pembelajaran motivasinya itu tidak hanya sekedar ketertarikan dia terhadap pembelajaran daring, bukan, tapi akan lebar banyak bahkan dia bisa berkembang dinamis gitu. Jadi tidak ada yang konsisten kalau di penelitian kualitatif ya, atau berulang. Bisa juga ketika kita mau uji validitas hasil penelitian kualitatif, kita nyemplung lagi ke lapangan. Loh ternyata kok dapat temuan baru lagi, itu bisa terjadi kalau untuk kualitatif. Nah sekarang kita lihat ya di dalam ini ada kualitatif sama ini kebalik ya, yang sini ini maaf, yang sini adalah yang kuantitatif. Yang ini kualitatif ya. Yang ini kuantitatif. Nah, perhatikan bahwa kalau nilai kebenaran atau tepat tidaknya itu kalau di kuanti namanya validitas internal, tapi kalau di kuali, nah ini yang akan kita pelajari ya, itu terkait sama yang namanya uji kredibilitas, namanya lain. Kemudian terkait sama penerapannya ya, kalau di kuanti namanya validitas eksternal, tapi kalau di kualitatif itu transferability. Kalau untuk konsistensi keajegan, kalau di kuanti namanya reliabilitas, tapi kalau di kuali namanya dependability. Kalau terkait netralitas di kuantitatif itu objektivitas, tapi kualitatif itu confirmability ya. Istilahnya ini beda. Jadi kita coba akan fokus pelajari terkait sama validitas dan reliabilitas atau dikenal uji keabsahan data pada penelitian kualitatif. Nah, coba ini bagiannya yang tadi ada 4, diuji keabsahan data, uji kredibilitas, transferability, dependability, confirmability. Nah, setiap uji ini punya karakteristik beda. Nah, nanti ketika kalian membuat itu kalian sebenarnya boleh memilih ya, mau pakai uji apa kayak gitu. Tetapi harusnya gini, harusnya semuanya digunakan ya, untuk validasi internal juga digunakan. Ini semua dipakai, namun nanti dalamnya sini, misalnya uji kredibilitas itu ada 4 cara, kamu boleh memakai satu dari 4 cara itu kayak gitu ya. Nah, jadi untuk latihan nanti kalian harus menulis semua ini dari uji keabsahan itu 4 syarat ini ditulis semua. Nah, sekarang di kredibilitas yang uji pertama. Kredibilitas itu yang dimaksud kredibilitas ya. Jadi kayak kita itu melihat ya, atau percaya terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan. Jadi kayak kita mau
apa ya, untuk meningkatkan kepercayaan kita lagi terhadap temuan atau hasil penelitian kita. Ada banyak cara. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Dia sudah selesai, tetapi uji kredibilitasnya dia pilih perpanjangan pengamatan, berarti dia lebih apa ya, menambahkan waktu lagi untuk melakukan pengamatan. Ya, jadi dan ini tergantung ya pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Ini ya. Nah, saya langsung ke sini. Jadi, misalnya kita kapan sih mau memilih perpanjangan pengamatan? Kalau kalian merasa kita bisa melakukan ini untuk uji keabsahan data dan perlu, maka pilihlah uji kredibilitas pada cara perpanjangan pengamatan. Nah, berapa lama sih kita itu mengamati? Ya tergantung kedalaman, keluasan dan kepastian data juga. Karena dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti itu akan semakin membentuk laporan ya, semakin akrab. Misalnya kayak gini, kalian waktu meneliti terkait misalnya penelitian ke anak jalanan kayak gitu kan. Nah, ternyata yang saya amati hanya dapatnya seperti ini. Saya kok masih apa ya, ingin mencari data lebih lagi kayak gitu. Kemudian kamu memperpanjang pengamatan terkait uji keabsahan data, itu boleh. Ya. Bila telah termasuk rapot, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. Ya, terkadang itu ada yang peneliti itu kita karena belum akrab ya, waktu menelitinya hanya 1 bulan misalnya, itu kayaknya belum akrab, kita belum bisa memperoleh data yang lebih mendalam. Terus kita perpanjangan lagi. Semakin panjang kita mengamati, itu ternyata lebih membuat keakraban kita semakin erat kayak gitu. Akhirnya dia malah memberikan data-data yang kita perlukan itu lebih banyak. Nah, itu bisa ya. Berapa lama? Nah, ini tadi tergantung kedalamannya, keluasan dan kepastian data ya. Kedalaman itu artinya peneliti kira-kira sudah apa ya, sudah cukup atau belum untuk memperoleh makna dari data yang sudah diperoleh itu. Kiranya belum, ya berarti belum bisa berhenti ya. Jadi makanya dalam penelitian kualitatif itu peneliti sebagai instrumennya ya. Kemudian yang kedua, terkait sama keluasan ya. Nah, keluasan berarti apakah banyak sedikitnya ketuntasan informasi yang diperoleh. Kiranya saya kok kurang luas ya kayak gitu. Nah, bisa dilakukan perpanjangan pengamatan. Kemudian kepastian data, untuk memastikan data yang diperoleh tentunya data yang valid ya, yang tepat, yang sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau belum ya maka bisa dilaksanakan pendalaman ya, atau perpanjangan pengamatan. Nah, untuk membuktikan apakah peneliti itu membutuhkan uji kredibilitas melalui perpanjangan atau tidak, ya maka kalau misalnya kalian kok mengambil langkah ini, kalian bisa nanti ketika membuat laporannya sambil disampaikan surat keterangan kalau ternyata melakukan perpanjangan pengamatan. Ya, ini untuk menunjukkan kalau kalian itu sudah melakukan tahap ini ya, nanti bisa dilampirkan di laporan penelitian. Ini kalau untuk yang nanti misalnya kalian membuat penelitian kualitatif ya, yang ada di misalkan untuk skripsi dan sebagainya. Jadi kalau digambarkan itu, ketika kita mengambil perpanjangan pengamatan, kita kembali lagi ke lapangan ya, kembali lagi ke lapangan. Oke, langkah yang kedua pada uji kredibilitas itu ada meningkatkan ketekunan. Yang meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat ya dan berkesinambungan. Ya, jadi apa ya? Agar dia tidak perlu ke lapangan lagi enggak, tapi data-data yang diperoleh itu kayak dicek lagi, diteliti lagi, dicermati lagi, ada enggak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya belum tertulis, belum dilaporkan kayak gitu, ada enggak urutan-urutan yang ternyata masih kurang ya dari laporan itu, dari hasil penelitian yang diperoleh. Jadi kalau meningkatkan ketekunan itu
ya dia mengecek kembali ya, tidak perlu ke lapangan. Nah, silakan nanti milih yang mana. Ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Terus triangulasi. Triangulasi itu pengecekan data sih ya, dari berbagai sumber, cara, waktu. Jadi ada 3 hal. Kalau kalian mengambil uji keabsahan data pakai triangulasi boleh. Nah, itu ada triangulasi sumber, teknik, sama waktu. Yang namanya triangulasi ya, triangle. Jadi kayak diibaratkan nanti kayak segitiga. Nah, kalian boleh memilih salah satu, boleh sumber, boleh teknik, boleh waktu, tergantung dari kebutuhan penelitian kalian. Misalnya triangulasi sumber, berarti kita nanti akan memilih beberapa sumber untuk dijadikan uji keabsahan data. Misalnya data perilaku siswa ya, siswa yang diperoleh itu kita bisa tanya ke guru, tanya ke temannya, tanya ke orang tuanya. Nah, ini kan ada 3, berarti dia 3 sumber untuk memperoleh keterangan terkait variabel tadi. Nah, kalau digambarkan ini, ya ini gurunya, ini temannya, ini orang tuanya ya, harusnya di sini ya, orang tua. Nah, berarti bisa dicek lagi. Boleh tekniknya, kalau ini kan sumber ya, berarti kita mengacu ke sumber data. Nah, jadi kalau misalnya awalnya pakainya angket, ya bisa pakai angket semua atau observasi semua, tapi datanya yang sumber datanya yang lain. Nah, di sini kalau triangulasi teknik ya, 3 cara, boleh dengan wawancara, kemudian boleh observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Yang namanya teknik kan caranya ya, berarti kita menggabungkan dari beberapa cara ya untuk menguji data yang sudah kita peroleh sebelumnya itu sudah benar atau tidak. Nah, ini contohnya, ada observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kalau triangulasi waktu itu subjeknya sama, caranya sama, namun dia diambil di waktu yang beda. Misalnya siang, pagi, sore, atau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, untuk waktunya kapan itu pastinya peneliti yang bisa memberikan menentukan kapan sih kira-kira waktu untuk keabsahan data ini. Nah, ini contoh saja. Nah, jadi boleh kalau nanti menggunakan teknik triangulasi dengan memilih salah satu tadi ya, antara cara, kemudian sumber, sama waktu. Nah, untuk yang uji kredibilitas yang nomor 4 itu analisis kasus negatif. Jadi maksudnya itu apa sih? Justru kita mencari data yang berbeda atau uji kontradiktif ya, katakanlah. Misalnya nih, kalian meneliti, itu ada diperoleh ya, 99% guru itu mengatakan bahwa A itu pengedar narkoba. Terus ada 1% yang mengatakan tidak, kayak gitu. Nah, ini kan berarti negatif. Kalau kalian melakukan analisis kasus negatif, berarti kalian menguji keabsahan data itu hanya fokus di yang ini yang menyatakan tidak. Nah, apa kok dia kok tidak? Apa alasannya? Kamu tahu dari mana? Buktinya apa? Dicari, dianalisis terus, kayak gitu. Terus dengan adanya kasus negatif, maka peneliti justru harus mencari tahu secara mendalam mengapa masih ada yang berbeda. Nah, kayak tadi ya contohnya. Nah, kemudian peneliti harus menemukan kepastian apakah 1% itu dari kelompok si A bukan pengedar narkoba itu betul atau tidak. Kalau akhirnya yang 1% itu bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatifnya itu tidak ada lagi. Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel. Nah, misalnya tadi kasus tadi yang narkoba itu ya, yang 1% yang mengatakan tidak itu, kenapa dia mengatakan tidak, itu motivasinya apa? Oh, karena dia benci ternyata, bukan karena dia memang tahu kalau benci dengan temannya yang bilang iya, atau mungkin dia teman akrabnya sehingga dia melindungi. Nah, alasan-alasan kayak gitu yang akan dicari oleh peneliti terkait sama analisis negatif. Nah, misalkan kita tahu kalau ternyata alasannya tidak objektif ya, yaitu tadi mungkin karena dia dekat, dia ingin melindungi, maka dia mengatakan tidak. Nah, ternyata terus usaha peneliti untuk lebih bisa mengorek, akhirnya dia mengatakan bahwa sebenarnya iya, kayak gitu. Nah, akhirnya kan 100% ternyata mengatakan iya. Nah, nanti bisa diambil kesimpulan. Kemudian menggunakan bahan referensi. Nah, ini kalau bahan referensi berarti tidak perlu ke lapangan.
Kemudian kita juga tidak perlu mengulang lagi data-data yang sudah kita peroleh, tapi kita mencari buku referensi yang terkait dengan penelitian kita. Ya, jadi adanya pendukung lah yang membuktikan bahwa temuan yang kita peroleh itu benar, kan kayak gitu. Selain bahan referensi berupa buku, juga bisa kok terkait sama wawancara, rekaman wawancara. Kemudian bisa juga dokumentasi dari sekolah yang terkait dan lain sebagainya, ya. Mengadakan member check, ya, ini seperti kayak proses pengecekan data atau checklist ya biasanya. Nah, atau misalnya ngecek lagi, kita misalkan sudah membuat wawancara atau observasi, kita punya itu hasil wawancara atau observasi, kita ketik, kemudian setelah kita ketik kita ingin mengecek kembali, mengecekkan hasil penelitian tadi dari wawancara atau observasi ke sumber datanya. Bisa dicek bu, kayak gitu boleh. Atau pakai member check kalau misalnya dokumen yang diperlukan, daftar nilai, centang, kayak gitu-gitu, terserah. Intinya adalah mengecek kembali, ya, kira-kira data yang diperoleh dengan yang diberikan, ya, dari sumber data itu berapa jauh perbedaannya, kayak gitu. Nah, biasanya dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan temuan atau kesimpulan. Jadi, ya tadi di akhir ya, setelah penelitian. Nah, kemudian yang kedua, uji transferability. Nah, perhatikan yang dimaksud di sini kan uji transferability. Nah, tadi saya lihatkan yang tadi ya, yang ini. Nah, jadi kita nanti harus tadi kan kredibilitas kan sudah. Kemudian kita ke transferability yang kedua ini, ya. Di transferability ada apa saja? Nah, di transferability itu diartikan sebagai diartikan sebagai uji validitas eksternal, ya, dalam penelitian kuantitatif ya, tapi kalau di kualitatif itu namanya adalah uji transferability. Nah, menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi kayak kita melihat bagaimana penerapan hasil penelitian itu tepat atau tidak kalau diterapkan pada populasinya, kayak gitu. Yang tadi misalnya penelitiannya di A, kemudian kesimpulannya kalau dikasihkan ke B itu tepat nggak, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, dependability. Dependability itu kayak mencari reliabilitas kalau di kuanti ya. Jadi apabila ada orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Jadi kita yang namanya reliabilitas kan keajekan. Jadi apakah kalau kita nanti ke lapangan lagi ketika mengadakan uji dependability itu hasilnya sama nggak dengan sebelumnya, kayak itu. Di saat yang berbeda itu sama nggak hasilnya, kayak gitu ya. Nah, dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian ya. Jadi ini kayak uji lebih mendalam gitu ya. Mendalami kayak gitu. Kemudian yang terkait sama uji confirmability. Nah, itu disebut uji objektivitas ya. Jadi kalau hasil penelitiannya itu kira-kira sudah disepakati oleh banyak orang, nah itu berarti sudah memenuhi. Mirip dengan dependability ya. Jadi antara uji dependability sama confirmability itu boleh berbarengan. Nah, kalau confirmability ya menguji hasilnya yang dikaitkan dengan proses. Artinya jangan sampai ketika kalian menulis hasil penelitian ada pernyataan yang ternyata itu sebenarnya tidak ada prosesnya. Misalnya saya hasil analisis motivasi pada pembelajaran daring diperoleh 99%, anak itu tidak suka. Nah, tapi kamu memperoleh pernyataan itu dari proses mana? Nah, itu nggak ada, kamu nggak tanya, kamu nggak wawancara, nggak angket, nggak ada proses istilahnya. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi uji confirmability itu yang kita tulis semua itu kalau bisa ya harus ada
prosesnya, sehingga kita kok bisa menulis kesimpulan kayak gitu, itu prosesnya bagaimana. Nah, ya, itu saja untuk perkuliahan kali ini. Sekian, terima kasih. Jadi apa namanya, di bab 3 itu nanti ada yang kita tahu uji keabsahan data. Nah, sebagai contoh perhatikan pada sistematika yang bab 3 sebagai berikut. Ya, kita coba lihat sistematika penelitian kualitatif ya. Nah, di mana bab 1 ini yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, yaitu terdiri dari apa namanya, latar belakang, kemudian fokus penelitian, kemudian rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian ya. Nah, terkait sama bab 2 itu ada kajian teori, kemudian penelitian yang relevan. Kemudian yang bab 3, nah ini desain penelitian, kemudian tempat. Jadi kalau sudah sampai bab 2 itu kalau di kualitatif kan tidak ada hipotesis dan kerangka berpikir. Jadi agak mudah. Kemudian yang bab 3 ini terdiri dari desain penelitiannya. Pilih desain penelitiannya apa sih, termasuk kualitatif, pakai metodenya siapa, kayak gitu ya, dijelaskan desain penelitian kualitatif apa kayak gitu, tempatnya di mana, sumber datanya siapa saja atau apa saja, teknik pengumpulan datanya apa, instrumen apa. Kalau ini kan sudah ya, misalnya ini ada tekniknya, teknik non tes angket. Nah, kemudian kalau di instrumen ya harusnya lembar angket apa atau angket motivasi, harus lebih jelas. Kemudian kalau yang teknik analisis data, nah ini kemarin kan bisa pakai itu ya, namanya kan kita punya 2 teknik itu ya, yang tekniknya Spatterly sama Miles dan Haberman itu. Nah, silakan kalian bisa pilih yang mana, nanti ikuti urutannya yang ada di situ. Nah, inilah yang sedang kita pelajari tadi. Kalian menulis uji keabsahan data pakai uji transferability, dependability, confirmability, kemudian apa namanya, kredibilitas data itu ya. Nah, silakan uji kredibilitas kalian pakai yang mana, langkahnya kayak gimana. Nah, yang ditulis kalian di sini tuh langsung ke tekniknya ya. Jadi enggak kayak materi metodologi penelitian yang hanya ini adalah kayak gini-gini enggak. Jadi pada misalnya kamu mengambil uji kredibilitas perpanjangan pengamatan, ya udah langsung disampaikan perpanjangan pengamatan ini terkait pengamatan apa, kemudian kepada siapa, dilakukan kapan, kayak gitu langsung terkait data apa. Nggak usah perpanjangan pengamatan dilakukan dengan misalnya kita ngikut tuh yang ada di buku, nah itu nanti salah. Jadi langsung to the point, mau ngakuin apa sih kayak gitu. Di pengamatan di triangulasi apa saja sih, siapa saja, lebih ke katakanlah teknis lapangannya secara langsung. Nah, kemudian daftar pustaka ya dan lampiran jika dibutuhkan. Oke, jadi untuk pembuatan proposal penelitian sebenarnya sudah sampai di sini ya. Kalian berarti ada bab 1, 2 dan 3. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan di SIM Unisula terkait tugas pembuatan bab 3. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di grup WA ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.